Satu, dua, tiga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi ketemu bareng kita di Human Is Me Podcast. Yes. Bersama gua Acai dan juga Eri. Mbak Eri ya. Oke. Gimana kabar Cai? Sehat, alhamdulillah. Lo sehat nggak Mbak? Alhamdulillah aman. Covid. Aman. Gimana alumni? Alumni. Lo belum ya? Mudah-mudahan Jangan enggak. deh. Mudah-mudahan enggak. Udah vaksin? Udah vaksin alhamdulillah. Berapa kali? Udah 2 kali. Ikut MUC apa di luar? Ikut MUC. Alhamdulillah ya, MUC itu sampai nyediain vaksin buat karyawannya ya. Alhamdulillah. Mau bahas apa nih? Nah ini kita kalau terakhir kemarin kan kita sempat ngobrolin terkait dengan passion ya Pak. Iya. Bagaimana menemukan passion buat kita ya, baik yang masih bekerja sebagai profesional atau bahkan teman-teman yang masih kuliah atau bahkan masih sekolah SMA gitu ya, yang suka nonton kita. Kali ini? Ya kali ini kita nerusin materi terakhir tuh. Mbak Eri sempat bilang ya di pertemuan terakhir kita itu, Mbak Eri bilang bahwa salah satu cara untuk bisa menemukan passion adalah kita bisa mengenal diri sendiri. Betul, kenal diri kita sendiri ya. Iya, dan itu Mbak Eri bilang itu adalah sebuah seni gitu ya. Yes, setuju. Nah itu mungkin bisa dibahas sedikit Mbak, di overview lah, di brief lah ke kita gitu terkait untuk apa sih sebenarnya seni mengenal diri itu jadi salah satu cara untuk bisa mencari passion gitu. Dan kadang juga kan kita juga bingung ya mengenal diri sendiri. Karena kita selama ini kayaknya udah kenal sama diri gitu. Menurut kenapa kita. harus menurut kita gitu. Ya, oke. Jadi gimana Mbak? Kalau gue ngeliatnya gini, nomor satu ini penting ya untuk kenal diri kita sendiri ya. Kalau kita kenal diri kita sendiri, kita tuh bisa lebih tepat mengambil langkah-langkah kita ke depan. Banyak cara sih anyway. Yang paling dekat, paling mudah adalah pakai tes kepribadian. Pernah dengar nggak lo? Pernah dong. Nah, pernah. tapi menurut gue nih, tes kepribadian ini bisa menjadi kayak semacam pedang bermata dua gitu, Cai. Kenapa tuh? Karena gini, pertama, memang ini jadi salah satu tools. Lagi-lagi ini tools ya. Iya. Lagi ini tools untuk tahu kita tuh seperti apa sih sebenarnya, potensi kita apa sih sebenarnya. Itu kita lihat di situ. Tapi sisi yang satu lagi nih yang nggak positifnya adalah kalau kita misalnya menggunakan tes itu pertama dengan cara yang nggak benar, yaitu seperti kayak melakukan judgement terlalu early pada diri kita. Misalnya nih, contoh, ngerasa oh ini dia tuh hasil tesnya mungkin tidak seperti yang dia inginkan atau didiagnosanya terlalu early. Wah berarti gue kalau di sini, berarti gue jelek di sini. Sebenarnya kan bukan itu juga. Nah satu lagi sisi yang buruknya juga adalah ketika kita nggak terima sama apa hasil tes itu, kita tuh pengen jadi pribadi lain. Jadi pada saat kita tes, kita membuat hasil jawaban kita menggiring pada karakter yang kita inginkan, bukan karakter kita yang seharusnya. Akhirnya kan jadi baik diri kita yang melihat hasilnya maupun orang lain yang mungkin kita pakai konselor atau kita pakai pihak lain akan bilang itu kan jadi ngelihatnya bukan diri kita yang dilihat gitu loh, tapi kepribadian yang ingin kita miliki, tapi bukan kepribadian kita. Atau tipsnya gimana supaya nggak kayak gitu? Supaya nggak kayak gitu menurut gue sebenarnya harus honest, nerima. Nah, gue pernah nemu kasus gini, Cai. Anas itu sebenarnya gini Pak. Anas itu ketika tes atau ketika mengetahui hasil tes? Ketika melakukan tes. Betul. Terus? Jadi gini, di kepala kita tuh harus dikosongin bahwa kita mau jadi seperti apa. Kita harus kosongin itu. Kita harus terima diri kita apapun hasilnya. Jadi pada saat kita melakukan tes, ini mendekati gue nih, yang lo pilih yang mendekati, bukan gue inginnya kayak gimana gitu. Bukan, tapi yang memang lo rasa ini gue sering begini. Gue pernah nemuin kasus loh, ada orang tidak terima dengan tipe kepribadian yang dia miliki. Jadi pada saat dia takut banget dicap dominan. Kan kalau orang dominan itu kayak antagonis ya. Jadi dia pada saat melakukan tes, dia tidak akan memilih jawaban yang mendekati arah seolah-olah dia dominan. Dia pilih cara aman terus gitu, yang dia kayaknya pengen terlihat baik. Sebenarnya kan dominan bukan jahat gitu. Kayak lo lah ya. Ya dominan itu menjadi jahat atau baik, semua tipe sebenarnya bisa jadi jahat. Kalau value-nya itu menggiring dia pada sesuatu yang negatif. Iya. Jadi tadi ya pas tes lo jujur, honest. Kemudian pas selesai tes tahu hasilnya? Nah, ketika tahu hasilnya, ini banyak sering terjadi nih. Ketika tahu hasil tesnya, karena terlalu early ngejudge bahwa oh ini kekurangan nih, langsung
ngerasa gimana tuh langsung larinya ke apa yang gue kurang gitu. Iya, padahal sebenarnya kan kita harus lihat potensi. Nah, bisa juga terlalu early-nya gini. Ini kan perlu dilihat lagi di perjalanan. Gue bukan tipe pengguna hasil tes tools itu langsung plek-plek gue langsung begini. Enggak. Gue butuh pengamatan. Ada tahap berikutnya nih menurut gue setelah kita hasil tesnya, kita lihat di pengamatannya itu dengan ngecek orang sekitar kita. Misalnya kayaknya lu pernah deh, Mak, gue nih, dan lu juga suka gitu sama gue, Mak, gue abis ikut tes tools ini, cobain deh, kayaknya lu ini deh. Ya kita ngobrol kan sama teman dekat kita, sama pasangan kita, orang-orang yang tahu kita dan mau honest kasih review gitu ke kita. Gitu. Dan gue juga pernah bilang kan sama lo, enggak lo ganti begitu Cai, kayaknya lo lebih kesini deh. Betul. Itu pas early banget ya, zaman masih awal belajar. Iya, awal belajar. Nah, terus terkait dengan jenis tes tipe kepribadian tuh ada, kalau yang sering Mbak Eri pakai deh, apa Mbak? Dulu tuh gini, tipe tes kepribadian tuh sampai ke jari itu banyak banget ya. Iya, jari ya. Kalau gue lebih kita kan punya konsultan psikologi ya. Jadi gue biasanya ngelihat apa yang psikolog pakai, yang macam-macam toolsnya. Jadi ada mulai dari ISC, MBTI, ada kalau misalnya psikotes itu ada Wechsler gitu ya, ada Warteg gitu ya. Ya itu kan ada macam-macamnya. Yang biasa di psikotes itu ya tadi? Iya, yang biasa di Warteg dan lain sebagainya. Itu pun hasil psikotes yang ketika dari psikolog udah pakai tools yang panjang itu juga harus pakai pengamatan, Cai. Nggak bisa sekedar pengamatan setelah hasil tes keluar kita lihat gitu. Itu kan pengamatan itu tadi ya, mungkin dari sisi Mbak Eri sebagai pengguna SDM tertentu gitu. Betul. Kalau dari sisi kita tadi ya Mbak Eri lebih ke bagaimana kita melihat, mengakui gimana diri kita dan juga mengkonfirm diri kita kepada orang lain. Kenapa sih Mbak? Kenapa kebanyakan emang harus mengkonfirm ke orang lain gitu loh? Kenapa kita nggak bisa ngandelin diri kita 100% gitu? Sebenarnya bukan karena gue gini, takutnya kita sendiri tidak kenal diri kita sendiri pengen kita menduga-duga. Ternyata orang lain tuh ngeliatnya nggak gitu-gitu. Orang lainnya bukan orang lain jauh ya, tapi orang yang benar-benar close sama kita dan bisa kasih feedback yang honest. Gitu. Kalau kita juga cuman kasih ke orang, coba dong review gua sama orang lain yang juga baru kenal kita, orang lain juga yang misal terkenal juga nggak honest, nggak jujur, karena nggak enakan gitu ya. Betul. Ya repot juga. Tapi kalau orangnya lu tahu dan dia emang sangat fair sama lu, itu jauh lebih membuat sesuatu tuh confirm, ini jelas nih. Gitu. Lebih objektif kali ya kalau dari orang lain. Nggak kita ngaku-ngaku gua ini dan gua ngerasa ini. Takutnya kan kita kayaknya kayak gitu yang keren dan kayaknya gue gitu deh mendekati deh gitu, padahal mungkin nggak gitu banget juga yang orang lain rasakan gitu. Salah satu contoh output dari tipe kepribadian itu mungkin kasih contoh dikit aja. Outputnya tuh karakter apa atau sifat apa atau ciri-ciri apa yang itu bisa kita lihat. Ini ini aja sih kayak diskusi supaya kita lebih mudah membayangkan ya. Salah satu outputnya itu seperti apa, terus mengkonfirmasinya seperti apa, bisa dikasih gambaran nggak? Contoh gini, misalnya gue masih ragu nih, gue tuh tipe orang yang katakan kalau dominan kan nyata banget ya, clear ya. Kalau orang dominan tuh sebenarnya nggak usah terlalu dikonfirm sih, itu kelihatan. Ciri-cirinya apa emang kalau misalkan hasil tipe katakanlah yang kepribadiannya itu menjelaskan dia dominan gitu. Ya kan kalau orang dominan tuh secara alami itu memang senang melakukan directing. Komen ya. Terus dia mendominasi, misalnya ketika dalam satu ruang. Tapi itu bisa samar-samar sama tipe influence yang suka memang bertampil gitu. Betul. Nah, kalau orang dominan sama orang influence itu bedanya adalah dominan itu bukan cuma tampilnya, tapi ingin mengatur. Gitu loh. Ingin manage. Yes. Something gitu ya. Yes. Nah itu kan hampir kelihatan. Yang suka susah dibedain kan tipe yang nggak enakan, yang tipe steadiness sama yang tipe comply. Gitu. Nah itu kadang-kadang kan butuh pembedaan ciri-ciri juga. Gitu. Kalau orang yang comply
kan kecenderungannya adalah dia teratur, rapi, dia berfokus pada apa yang menjadi tugas. Kalau orang steadiness kan mungkin dia lebih berfokus pada menjaga perasaan orang, gitu. Berarti ini Mbak Eri sedang ngasih contoh kalau tipe jenis tesnya itu jenis tes dengan DISC ya Mbak? Iya, gue itu pakai tools DISC. Dengan tools karena DISC. Kenapa DISC itu bagi gue simply untuk membedakan karena dia cuma ada 4. Betul, dominan, influence, steadiness, sama compliance ya. Iya, gitu. Kayak dominan sama compliance itu ada di kuadran yang sederet, influence sama steadiness di sederet, influence sama itu kan sama steadiness kan fokusnya adalah people. Kalau dominan compliance kan fokusnya adalah kepada job atau task. Iya. Dan kayaknya di ISC juga cukup sering dipakai sama user di human capital ya kalau nggak salah. Iya, karena gampang. Benar nggak sih? Karena gampang metain gitu. Dan dia artinya dia cukup lebar gitu loh, rentan, nggak terlalu spesifik gitu. Jadi kan ada mungkin dia tipikal dominannya nih yang variannya begini gitu. Jadi nggak terlalu spesifik banget. Gitu. Dan tentunya teman-teman kalau mau nyoba salah satu tes kepribadian bisa pakai DISC tadi ya. Bisa ya. MBTI banyak tuh. MBTI juga bisa. Ada yang baru tuh Cek, lu apa yang kemarin? Enneagram juga bisa. Bisa. Itu tesnya banyak di online dan free ya. Kita bisa dapat hasilnya dan kita bisa mengkonfirmasi juga ya Mbak ya dari setiap banyak tes itu masih sama apa enggak ininya ya hasilnya. Lu terakhir kan pakai Enneagram. Terus kita ngediskusiin kan. Betul. Yang paling enak sih kalau kita tuh bareng-bareng sama orang terdekat kita melakukan tes bareng-bareng dan kita ngediskusiin hasilnya, bener nggak sih gue kayak gini? Sepakat. Lu ingat lu sempet agak salah ngediagnosa gue. Pas hasil gue keluar terus lu bilang kan? Tadinya gue pikir lu lebih ketiga. Tipe 3. Enneagram tipe 3 ya. Ternyata lu 8 malah ya. Iya 8 malah. Lu pikir kalau nggak 3 5? Kalau nggak 3, enggak, gue nggak mikir 5 ya? Kalau nggak 3 1 loh. Oh iya. Terus katanya gue 8 ya? Nah itu 8. Nah pas keluar tuh hasilnya guys, gue 8. Gue ngerasa lebih relax sama 8. Sama 8. Ya memang ada cocoknya juga sih. Sama 3 ternyata ada yang lepasnya, gue kurang pasti sisi ininya. Dan itu kita diskusikan loh sama teman-teman kita karena kita udah punya environment yang juga notice sadar banget terkait dengan tipe kepribadian dan kesehatan mental di MBC. Jadi gua ini teman-teman ya di kantor memang gua sebagai konsultan di bidang transfer pricing ya atau lebih ke pajak, tapi gua suka juga ngobrol tentang human karena gua punya ketertarikan dengan human ya dengan salah satu yang teman gua ngobrol tuh Mbak Eri ya dari awal. Makanya kita bikin ini kan. Makanya kita bikin ini juga supaya obrolan kita itu nggak cuman bisa dinikmati kita berdua ya Mbak ya. Siapa tahu di luar ada orang-orang yang punya ketertarikan yang sama dengan kita. Terus bisa dengerin kita ya. Karena memang perlu loh ada sebuah komunitas yang punya awareness terkait hal-hal kayak begini. Itu akan jauh lebih enak aja gitu. Kita punya hasil tes, kita diskusin bareng teman kita udah mulai dapet feeding sih. Gitu. Gitu. By the way mungkin bisa dijelasin lebih spesifik lagi ya Mbak. Ketika orang tuh awalnya ngerasa udah kenal dirinya, tapi ternyata belum, itu efek yang negatif yang bisa terjadi? Itu denial ya. Jadi kita bisa bilang denial tanpa disadarin sebenarnya. Denial itu bisa terjadi karena mungkin dia menokohkan orang lain yang kayaknya gitu, tipe kepribadian itu kayaknya bagus dan dia pengen begitu juga. Pengen seperti tokoh yang itu. Atau dia pernah punya pengalaman ketemu orang dengan tipe kepribadian tertentu yang itu terasa negatif buat dia. Dan dia takut punya kesamaan. Maka ketika lakukan tes, dia jauhin tuh. Padahal sebenarnya. Jadi pas tesnya udah dibuat ya, ini gue nggak boleh jawab ini. Nggak boleh jawab ini karena gue nggak mau gitu. Atau juga kadang-kadang ada orang psikotes gitu ya di sebuah perusahaan, dia memilih untuk menyesuaikan dengan jabatan atau posisi yang dicari. Nah dia bikin kayak gitu. Akhirnya gue nggak tahu ya, gue pribadi ngerasa itu sih nggak. Kalau untuk pengembangan diri itu nggak pas. Nggak pas karena lu harus gimana sih kalau lu motret diri lu sendiri tapi lu seolah-olah lu orang lain memakai topeng orang lain, kan akhirnya orang lu sendiri nggak bisa lihat sebenarnya correction di muka lu tuh apakah lu perlu nambahin apa, lu kan nggak tahu karena itu lu pakai topeng orang lain. Itu biasanya Mbak kalau dari pengalaman lu efeknya kalau ada orang seperti itu ke kerjaan tuh seperti apa Mbak? Efeknya ke kerjaan adalah dia agak susah
mengimprove dirinya sendiri. Karena kan gini, pada saat kita melakukan tes tools apapun ya, kita kan punya potret, kita punya gambaran. Oh ternyata gue tipikal ini, dalam menghadapi ini biasanya gue agak lemah di sini nih. Gitu. Kan ketika dia tahu itu kan sehingga membuat dia lebih preparation di situ. Contoh gue ya, gue tipe kepribadian dominan compliance. Betul. Gue tuh adalah job or task oriented. Ya. Sebenarnya gue jadi human capital itu gue agak kaku karena gue tipikalnya bukan orang yang bisa approach orang lain. Betul, lo tipenya tadi ya komen, directing. Bener, ya. Sebel banget orang gitu sama gue kan. Nah tapi gue sadar, oke, gue lemah nih di bagian hangat sama orang lain, tipe influence gue kurang. Terus gue karena gue dominan, gue pasti kurang steadiness nih, kurang bisa iniin orang lah, misalnya agak bikin orang seneng kan tipikal gue jebret-jebret aja gitu. Sementara kan gue punya atasan nih, pemilik perusahaan, gue harus bisa dong approach dia juga. Gak bisa dong lo main. Gue gak bisa directing dia. Benar. Gue sadar, wah gue juga harus punya gasrem nih. Gak bisa gue pakai model directing ke bos gue. Gue juga gak bisa terlalu comply sampai orang lain tuh merasa kok kaku banget sih. Pada karyawan terutama, gue harus bisa negotiable dong. Betul. Pada hal tertentu yang itu nggak, ini kan tidak membahayakan, gue bisa negotiable. Nah, gue harus naikin influence gue. Kalau gue deny bahwa enggak kok, gue orangnya menyenangkan, gue influence, gue tuh nggak sadar bahwa cara gue directing mungkin tanpa sadar keluar gue ngedirect bos gue, orang bete di direct. Dan itu membuat orang lain juga nggak menerima dengan baik gitu ya. Cara lu mendirect tadi. Betul, makanya kan yang gue sadar gue agak lemah di bagian dua hal ini, ya gue harus mengasah itu. Gitu. Jadi pada saat ini gue pakai dominan gue atau gue naikin, kan pada dasarnya DSN kan 4 ini ada di diri kita semua sih. Betul. Cuman memang yang mungkin I-nya agak lemah. Biasanya 2 yang dominan ya. 2 yang dominan biasanya.